Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Alika selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran ekonomi digital dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia Widyaningrum, NPM 1220 110056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Dampak Transaksi E-commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju. Peningkatan ini ditandai dengan hadirnya internet. Dengan berkembangnya teknologi informasi, mulai dari belanja online hingga pemesanan bahan makanan secara online, hingga transformasi berbasis online menjadi semakin mudah bagi semua orang. Fenomena ini tentunya menjadi peluang bisnis bagi banyak pihak untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan menawarkan sistem perdagangan virtual yang dikenal dengan electronic commerce atau e-commerce. Kecenderungan penggunaan internet dalam bisnis atau proses bisnis terutama dilakukan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Salah satunya adalah memperluas pasar. Karena jika penggunaan internet, maka semua target pasar itu mudah diakses. Karena aksesibilitas yang sangat luas, sehingga mangsa pasar di transaksi dapat meningkat dan menghasilkan keuntungan yang semakin banyak. Bisnis yang menghasilkan keuntungan seperti transaksi e-commerce tidak terlepas dari pengenaan pajak, sehingga transaksi e-commerce menjadi bagian yang efektif dan penting dalam pendapatan atau penerimaan pajak untuk membangun negara. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu situasi, topik, tindakan, atau fenomena. Digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana relevansinya dengan pertanyaan atau masalah penelitian tertentu. Hayati 2019. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce adalah bisnis yang memungkinkan bisnis dan individu untuk membeli dan menjual barang secara online atau melalui internet. E-commerce itu beroperasi di tempat segmen pasar utama, bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, atau bisa konsumen ke bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen e-commerce. E-commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan hal tersebut itu tidak dimiliki oleh transaksi bisnis yang berlangsung secara offline. Yang pertama itu ada produk. Yang kedua, di mana produk itu akan dijual. Yang ketiga, metode pemesanan. Yang keempat, ada cara pembayaran. Yang kelima, metode pengiriman. Dan yang keenam adalah pelayanan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan pajak e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan PMK 010/2018 tersebut direncanakan secara efektif berlaku pada tanggal 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Penyedia platform marketplace wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP sekaligus wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Kewajiban pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun melalui kriteria sebagai pengusaha kecil. Selanjutnya ada kewajiban pengusaha kena pajak e-commerce. Sesuai dengan aturan pajak e-commerce tahun 2019, PKP penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP secara elektronik atau e-commerce melalui penyedia platform marketplace diwajibkan memungut, menyetorkan, dan melaporkan. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang.
Tarif pengenaan pajak sebesar 10% dari nilai transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ketentuan pengenaan pajak ini mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan pajak, e-commerce ini juga menegaskan PKPP pedagang dan PKP penyedia jasa wajib melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT, masa PPN setiap pajak atas penyerahan PKP atau JKP yang melalui penyedia platform marketplace. Kesimpulan dari jurnal yang saya review ini adalah berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa dampak e-commerce terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ini dinilai cukup baik karena penerimaan pajak mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta pemahaman pembayaran wajib pajak yang belum maksimal, bahwa mereka membayar pajak setiap tahun, transaksi e-commerce yang sulit dideteksi wujud usahanya, dan sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.